Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini di hari yang ke-15 ya dari bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dari hari yang pertama sampai hari ini tentu banyak amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah amalan-amalan yang kita kerjakan di awal itu kita jaga atau enggak? Ya, mungkin kita dapati ada yang awalnya rajin ya, baca Quran, yang di hari pertama mungkin banyak ya, semakin hari semakin enggak dijaga. Ya. Semakin nggak dijaga lagi, dan amalan-amalan yang lain. Maka yang paling berat bagi seorang mukmin itu adalah menjaga amalan yang biasa dirutinkan. Makanya ya tema kita pada kesempatan sore kali ini adalah menjaga amal ibadah kita. Ya, karena menjaga amalan dengan mengerjakan secara mustamir, kontinu, itu lebih baik walaupun sedikit ketimbang amalan itu banyak kemudian berhenti. Dari awal pertama antum baca sehari ya 2 juz gitu. Terus gitu. Kalau ya 2 juz sehari, hari ke-15 selesai. Nah, ya. Ini ada yang sudah khatam apa belum? Ya, kalau rutin continue berarti khatam. Ya. Tapi biasanya menurun. Maka penting untuk menjaga amalan walaupun sedikit. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki kebiasaan pada amalan tertentu yang disyariatkan, seperti umpamanya sholat duha ya, atau sholat malam ya di bulan ini, itu tarawih atau baca Quran atau yang lain, maka hendaklah ia terus menjaganya dalam setiap keadaan. Jangan sampai kemudian dia tinggalkan kebiasaan yang disyariatkan tersebut karena berada di tengah-tengah orang banyak. Kalau banyak orang dia nggak ngerjakan, nggak ada orang tetap dia kerjakan. Karena kalau kita meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Nah, dia membawakan ya ucapan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, tarkul amal li ajli nasi riya, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Jadi antum ingin beramal kemudian gak jadi karena ada manusia, berarti riya. Ya. Wal amal li ajli nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu syirik. Ini penting ya. Ya, maka ya, beberapa faedah dari ucapan Al-Imam Ibnu Taimiyah tadi. Yang pertama adalah tugas kita itu berusaha keras menjaga amalan yang disyariatkan itu untuk terus kita rutinkan walaupun sedikit. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang kontinu, terus menerus, wa in qall, walaupun sedikit amalan itu. Dan Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau tatkala melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Ya.
Antum umpamanya punya amalan kontinu baca Quran terus, antum tekadkan itu terus, ya. Kemudian sedekah terus, jangan berhenti, ya. Kenapa? Karena itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah terus menjaga amalan, tapi harus pula memperhatikan keikhlasan dan berusaha untuk menghindarkan diri dari riya dan dipuji oleh orang. Ya, kenapa? Karena hati, ya, hati manusia itu gampang berubah. Apalagi kalau sudah dipuji, ya, di alam. Biasanya hati itu sudah mulai berubah, maka dijaga. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, apa sih, ya, perkara yang bisa merusak amal, ya. Karena kalau rusak nggak bisa kita jaga lagi. Yang pertama yang akan bisa merusak amal adalah duna ilm, tanpa ilmu, ya. Karena orang itu, ya, kalau beramal tanpa ilmu, maka, ya, seperti orang yang berjalan tanpa apa, bila dalil, tanpa ada yang menuntun, ya, bahaya. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, man faraqad dalil dhalla sabil wa la dalila illa bima jaa bihi rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, ya, sekaligus sebagai motivasi agar kita rajin belajar ilmu dan duduk di majelis ilmu. Jangan duduknya kalau lagi kayak gini. Ini kalau acara kayak gini penuh. Tapi yang kadang rutinan, Allah a'lam ini pada kemana? Ya, maka menambah ilmu, terlebih duduk di majelis ilmu itu akan mendatangkan apa? Kemudahan kita dalam menjaga amalan. Kalau nggak rusak nanti amalnya. Yang tadinya antum rutin, antum jaga tanpa ilmu dan jauh dari ilmu, akhirnya nggak terjaga lagi amalan itu. Maka penting, ya. Kemudian yang kedua, di antara yang akan merusak amal dan menjaga amal kita sehingga tidak bisa kita jaga adalah masih meneruskan perbuatan maksiat. Terutama di bulan, ya, Ramadan ini kadang ada orang yang puasa, dia nggak makan nggak minum, tapi maksiatnya tetap jalan. Ngerasanin orangnya jalan, ya. Apalagi kalau di masjid ini, hati-hati. Udah ngobrol, ya, ngobrolin orang, maksiat, ya. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hazuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, malah mengamalkannya, maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya itu. Ini, ya, perlu diperhatikan agar puasa kita itu betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ditanya siapa orang yang paling afdol dari orang yang puasa, itu yang paling banyak mengingat Allah ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, orang puasa yang paling afdol itu adalah orang yang paling banyak diantara mereka mengingat Allah ta'ala pada puasa mereka. Bukan mengingat manusia, tapi mengingat
Allah Ta'ala. Bentuknya gimana? Banyak baca Quran, zikirnya dia jaga, ya. Ketimbang antum gak selesai-selesai liatin apa? Medsos terus. Ini ada kabar apa ini? Lagi rame kayak, ya. Tapi banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya penting untuk apa? Untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Agar apa? Agar amalan kita bisa tetap terjaga dengan baik dan tidak rusak. Kemudian yang ketiga, di antara perusak amalan adalah al-bakhilu 'anil mal, masih pelit dengan harta yang dia miliki. Padahal bulan Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita berderma. Ini momen ini terbaik ini, bulan ini. Antum punya target setiap hari itu ya ada sedekahnya. Ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan paling dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau antum hitung-hitungan dengan Allah, ya antum ngeluarin 1 dikasih berapa? 10. Kadang Allah kasih lebih, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda dengan manusia. Maka di bulan ini ya jangan ya sampai kita hitung-hitungan dengan harta, artinya terlalu menahan banget, jangan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Faqala a'rabi, maka orang Arab Badui berkata, faqal liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah kamar-kamar di surga yang seperti itu, untuk siapa? Ya, maka Nabi mengatakan liman atabal kalam, bagi orang yang ya ucapannya baik, ucapannya benar, wa at'amat ta'am, dan yang memberi makan. Ya, terlebih berkaitan dengan puasa ini, antum punya target memberi makan orang yang berpuasa. Ya, mampunya berapa antum? 1 bungkus, alhamdulillah, bismillah. 2 bungkus, 5, 10 setiap hari. Ya, karena ini waktunya terbatas, ayyamam ma'dudat. Hari-harinya terbatas, lewat udah selesai. Yang antum kumpulkan 11 bulan itu, nah ini momennya. Ya. Jangan hitungan terus. Jangan nanti, ini waktunya terbatas. Mumpung tatkala ada hal-hal kebaikan, ya segera. Maka ini yang akan dia dapatkan. Wa at'amat ta'am, dan itu bagi orang yang sering memberi makan. Wa adama siyam, dan bagi orang yang merutinkan puasa, yang menjaga puasa. Wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam, dan bagi orang yang salat ya kepada Allah Ta'ala di waktu malam dalam keadaan manusia tidur. Kemudian yang keempat, yang merusak amalan sehingga susah untuk kita jaga adalah dia ngerjakan puasa tapi nggak sholat, atau meninggalkan sholat. Banyak kayak gini. Nah, ya. Puasa, nah, sholatnya enggak sholatnya. Gimana itu? Diterima enggak puasanya? Hah? Terima enggak? Kenapa enggak terima? Ya, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat, beliau mengatakan puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima. Kenapa? Karena beliau mengambil pendapat orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi dengan keluar dari Islam. Ya,
Dalil bahwa meninggalkan salat termasuk bentuk kekufuran adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11. Fa in tabu, dan apabila mereka taubat, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Ya, wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui. Kemudian dalam hadis, baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah, pembatas antara orang mukmin dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka penting ya, agar jangan sampai salat itu ditinggalkan, atau jangan sampai salatnya diakhirkan ya, atau dimundurkan, jangan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ya, di antara perusak amalan ya, terutama di bulan Ramadan ini, dan ini banyak ya kadang kita dapati di beberapa tempat, yaitu ya salat tarawih super ngebut ya, salat tarawih super ngebut. Kalau antum hitung-hitungan yang paling cepat itu berapa menit? 7 menit ya. Berapa rakaat? 23. Dan ya subhanallahnya, anak lihat berita itu adanya di Indramayu ya. Rekor katanya ya, 7 menit 23 rakaat. Nah ini ya adalah perusak amal. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati tulul qunut, sebaik-baik salat itu adalah yang lama berdirinya, yang lama. Bahkan Abu Hurairah ya, beliau mengatakan annahu naha ayyusalli rajul muhtasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat ya, muhtasira itu artinya terburu-buru ya, terlebih kalau dia lagi menghadap kepada Allah. Jadi jangan ngebut atau buru-buru, karena khawatir nanti akan menghilangkan tumakninah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di hari yang pertama sampai hari ini, dan seterusnya juga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar bisa terus melanjutkan amalan ibadah puasa kita sampai selesai, dengan harapan selesai dari bulan Ramadan ini kita bisa menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.